Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian dari kelas AK 402, jurusan PJJ Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat dengan judul Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Pertanyaannya adalah, mengapa kerangka konseptual itu menjadi penting untuk dibuat? Ya, tentu yang pertama adanya tuntutan publik mengenai pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Yang kedua, tentu saja untuk kebutuhan informasi, di mana masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang jelas, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu apa peran kerangka konseptual? Peran kerangka konseptual itu menjadi pedoman dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, audit, hingga tanggung jawab pengelola sektor publik tersebut. Tanpa kerangka yang jelas, informasi berpotensi tidak konsisten dan sulit untuk dipahami. Fokus pada makalah, yang pertama tentang rumusan masalahnya, yaitu apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual. Tentu tujuannya adalah menjelaskan konsep dasar mengenai kerangka konseptual. Kemudian apa tujuan dan peran kerangka konseptual agar kita bisa menganalisis tujuan dan perannya. Kemudian bagaimana implementasinya dalam organisasi sektor publik dengan tujuan untuk menjelaskan cara pengimplementasian kerangka konseptual tersebut. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Di sini kita akan mencoba menganalisis kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Nah, kita akan bahas pada poin yang pertama mengenai konsep dasar, di mana konsep dasar akuntansi sektor publik itu merupakan sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pertanggungjawaban transaksi keuangan organisasi sektor publik untuk mendukung keputusan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun konsep kerangka konseptual merupakan konsep dasar yang menjadi landasan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik, serta pedoman pelaksanaan seluruh siklus akuntansi pada organisasi sektor publik tersebut. Lalu apa tujuan kerangka konseptual? Tentu yang pertama, tujuannya adalah menjadi acuan dasar, di mana kerangka konseptual ini menjadi acuan bagi penyusun standar akuntansi sektor publik. Yang kedua, sebagai panduan pelaporan, membantu PIC terkait untuk melakukan penyusunan, ya, memahami praktek akuntansi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, dasar audit, yaitu menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Apakah opininya itu wajar, ya, ataukah wajar dengan pengecualian atau tak wajar tanpa pengecualian, itu didasarkan pada kerangka konseptual ini. Lalu yang keempat, agar laporan mudah dipahami, membantu pengguna memahami informasi yang disajikan setelah memahami kerangka konseptual tersebut. Next. Lalu apa saja yang menjadi lingkup kerangka konseptual? Ini kita akan lihat siklus pengelolaan akuntansi publik, ya, atau keuangan publik. Yang pertama adalah perencanaan. Ya, kemudian setelah perencanaan dibuat, mulailah dibuat penganggaran. Berapa anggaran yang dibutuhkan agar rencana-rencana sektor publik tersebut bisa dijalankan. Setelah dibuatlah anggaran, baru kita masuk ke proses realisasi anggaran, yaitu penggunaan dana atau anggaran untuk merealisasikan perencanaan yang sudah dibuat. Tentu pada saat realisasian ada proses pengadaan barang dan jasa, bisa dengan proses tender offer dan lain sebagainya. Untuk sektor publik, biasanya untuk proses ini harus menggunakan sistem tendering atau tender offer, di mana tidak hanya penunjukan satu kandidat, melainkan juga dibuat offering dari beberapa kandidat supplier, ya, atau kandidat pihak yang mampu mengadakan barang dan jasa tersebut. Setelah itu tentu ada pelaporan keuangan yang dihasilkan atas realisasi anggaran tersebut.
Setelah pelaporan terbentuk, maka dibutuhkanlah auditor untuk memvalidasi, memastikan apakah anggaran yang dilakukan atau dikerjakan itu sesuai dengan standar keuangan yang berlaku, agar bisa diberikan opini apakah dia wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu adalah pertanggungjawaban. Maka setiap tahap pada siklus pengelolaan keuangan publik ini saling terhubung untuk memastikan penggunaan sumber daya publik itu efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian asumsi dasar akuntansi sektor publik yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan masyarakat, bahwa program yang dirancang dalam kerangka konseptual tersebut merupakan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Lalu dari situlah dialokasikan sumber daya, SDM, dana, dan sumber daya yang lain harus memadai untuk mendukung ya program tersebut. Kemudian terkait dengan ketaatan hukum, maka aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaannya harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian basisnya akrual, transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, ya. Lalu kelangsungan organisasi, yaitu aktivitas dirancang mendukung keberlangsungan. Nah, yang paling penting adalah akuntabilitas kinerja, di mana hasil kinerja seluruhnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, diinformasikan kepada masyarakat. Nah, karakteristik kualitatif informasi, yaitu informasi yang berkualitas, tentu memperkuat keputusan dan pengawasan. Apa saja sih yang dimaksud dengan informasi yang berkualitas itu? Yang pertama tentu relevan, di mana informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tentu saja andal dan reliable. Informasi dapat dipercaya, bersifat objektif, netral, tidak dipengaruhi oleh unsur kepentingan apapun, dan dapat diverifikasi. Ini menjadi penting. Maka dalam prosesnya harus jelas. Tendering offer-nya kepada siapa, adakah hubungan antara pengelola akuntansi sektor publik dengan supplier yang ditunjuk dan lain sebagainya, itu juga harus dilihat. Lalu materialitas dan biaya manfaat, di mana informasi yang signifikan disajikan memadai dan manfaat informasi harus lebih besar daripada biaya penyusunannya. Nah, kemudian terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, ini dua hasil utama penerapan kerangka konseptual. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah atau organisasi publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Yang tentu, isi dari informasinya haruslah informasi yang lebih mudah dipahami, terus masyarakat dapat melakukan pengawasan secara berkala, lalu kepercayaan publik bisa meningkat. Terkait dengan akuntabilitas, ya, kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan seluruh sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Penggunaan dananya harus terarah. Kemudian audit lebih mudah untuk dilakukan, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Kemudian bagaimana implementasinya di Indonesia? Tentu penerapan kerangka konseptual, ya, Indonesia menerapkan akuntansi sektor publik berbasis akrual, bukan cash basis, yaitu akrual basis. Ketika invoice datang dicatat, bukan hanya ketika uang sudah diterima atau dibayarkan. Lalu laporan pemerintah pusat dan daerah mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Kemudian basis akrual memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih komprehensif. Tantangannya adalah terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian pemanfaatan teknologi di Indonesia ternyata belum optimal. AI belum digunakan dengan maksimal dan lain sebagainya. Kemudian juga pemahaman standar akuntansi sektor publik yang belum merata. Ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pengimplementasian kerangka konseptual di Indonesia. Lalu, bagaimana kerangka konseptual ternyata mampu mendorong dan menciptakan good governance atau pengelolaan yang baik dalam akuntansi sektor publik? Kita lihat di sini. Dengan adanya kerangka konseptual, maka sudah ada standar yang jelas yang dibuat sebagai acuan dalam pembuatan laporan, sehingga hasilnya adalah laporan yang berkualitas, yang memiliki informasi yang dapat dipercaya.
informasi yang transparan, yang akuntabel, sehingga pengawasan publik menjadi lebih mudah untuk dipahami, sehingga masyarakat dan auditor dalam pengawasannya bisa terbantu, bisa menjadi lebih mudah dalam mengawasi uh, sektor publik tersebut. Kemudian dari situlah muncul good governance nantinya, yaitu tata kelola keuangan yang baik pada lembaga sektor publik tersebut. Next. Kesimpulannya, kerangka konseptual adalah landasan penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik, ya, di mana ia mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan, perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kemudian didukung dengan asumsi dasar dan karakteristik informasi yang berkualitas. Yang ketiga, penerapan yang konsisten bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat, pada akhirnya mendukung terwujudnya good governance. Nah, saran dari penulis yaitu yang pertama terkait dengan pemahaman. Organisasi sektor publik perlu meningkatkan pemahaman mengenai kerangka konseptual kepada anggotanya. Yang kedua, terkait dengan SDM atau sumber daya manusia, pemerintah perlu memperkuat kompetensi SDM di bidang akuntansi sektor publik. Yang ketiga, secara teknologi, memanfaatkan teknologi informasi, apalagi berbasis AI, saat ini perlu ditingkatkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keempat, pengawasan dan audit dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka konseptual ini. Terima kasih, demikian adalah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.